Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi dan soal P3K bagi Pranata Humas ahli pertama dan terampil. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjadi kisi-kisi dalam soal CAT seleksi P3K CPNS formasi Pranata Hubungan Masyarakat ahli pertama maupun Pranata Hubungan Masyarakat terampil sesuai dengan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2014 bahwa kompetensi teknis yang akan diujikan nanti meliputi dua komponen, yaitu yang pertama adalah kompetensi umum dan kompetensi khusus. Untuk kompetensi umum di sini meliputi ruang lingkup humas, etika kehumasan, sedangkan kompetensi khusus meliputi manajemen isu, komunikasi, karakteristik media, media online, komunikasi massa, publisitas, penulisan kehumasan, kegiatan-kegiatan PR atau public relation. Selanjutnya adalah komunikasi organisasi, interpersonal, teori komunikasi, model komunikasi, metode penelitian komunikasi, dan audit komunikasi. Oke, untuk itu kita langsung saja masuk soal yang pertama. Seorang humas memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi, lembaga, maupun institusi. Berikut ini yang merupakan peran humas dalam organisasi, lembaga atau institusi adalah: A. Mengkomunikasikan beberapa informasi tentang organisasi ke pihak luar. B. Memahami sebagian informasi dan seluk-beluk yang terkait dengan organisasi. C. Sebagai wajah dari organisasi itu sendiri. D. Menciptakan citra yang baik, yang cukup baik bagi organisasi. Yang merupakan peran humas dalam sebuah lembaga, organisasi, ataupun institusi adalah C. Sebagai wajah dari lembaga atau institusi itu sendiri. Hal ini dijelaskan bahwa peran humas bagi sebuah organisasi atau lembaga atau institusi, yang pertama adalah humas ini memiliki peran dalam menciptakan citra yang baik bagi organisasi. Yang kedua adalah mengkomunikasikan segala bentuk informasi tentang organisasi, baik kepada publik maupun mahasiswa atau rekan kerja yang dimaksud dalam soal ini. Kemudian yang ketiga, seorang humas adalah wajah atau citra atau cerminan dari sebuah lembaga itu sendiri. Yang keempat, seorang humas haruslah memahami secara detail seluk-beluk dan segala informasi yang terkait dengan organisasi. Soal yang berikutnya. Berikut ini pernyataan yang bukan termasuk dalam tugas atau tanggung jawab ataupun peran seorang humas dalam sebuah lembaga institusi, yaitu: A. Mengabarkan perihal kondisi terkini dari sebuah organisasi. B. Meredam dan mengatasi
kondisi darurat agar tidak semakin berkembang ke arah perpecahan dalam organisasi. C. Untuk mengetahui isu-isu yang sedang berkembang dan hangat diperbincangkan, terutama yang berkaitan dengan organisasi. D. Bekerja secara mandiri untuk menyiarkan perkembangan organisasi seluas-luasnya. Ya, pernyataan yang bukan termasuk tugas dan tanggung jawab seorang humas. Jawabannya adalah D, yaitu bekerja secara mandiri untuk menyiarkan perkembangan organisasi yang seluas-luasnya. Soal yang berikutnya. Berikut ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan humas, antara lain: A. Mengelola keadaan darurat. B. Mengetahui dan menyebar luaskan opini publik. C. Hubungan media atau pemanfaatan media. D. Menjangkau kegiatan. Hal-hal yang merupakan berkaitan dengan humas antara lain. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah poin A, C, dan B, yaitu mengelola keadaan darurat, hubungan dan pemanfaatan media, dan menjangkau kegiatan. Ya, penjelasannya adalah sebagai berikut. Hal-hal yang berkaitan dengan humas antara lain meliputi strategi komunikasi publik, mengelola keadaan darurat, sarana marketing yang handal, hubungan media atau pemanfaatan media, menjangkau kegiatan, mengelola media massal, mengelola media sosial, dan mengetahui serta mengevaluasi opini publik. Kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan formalitas, tata aturan, dan etiket diplomatik. Aturan-aturan protokoler ini menjadi acuan institusi pemerintahan dan berlaku secara universal adalah pengertian dari A. Keprotokolan, B. Protokol, C. Protokoler, D. Undang-undang. Kebiasaan dan peraturan yang berkaitan dengan formalitas, tata urutan, etiket diplomatik. Ya, jawaban yang tepat adalah pengertian dari protokol. Soal berikutnya. Peraturan undang-undang yang mengatur keprotokolan adalah A. Undang-Undang Nomor 7, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010. C. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Pertanyaannya, peraturan undang-undang yang mengatur tentang keprotokolan. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Oke, berikutnya. Serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan
dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat adalah pengertian dari A. Protokol, B. Protokoler, C. Undang-undang, D. Keprotokolan. Ya, aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Hal ini merupakan pengertian dari keprotokolan. Jawaban yang tepat adalah D. Oke, kita masuk soal yang berikutnya. Acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh presiden dan atau wakil presiden serta pejabat negara dan undangan lain. Hal ini merupakan pengertian dari A. Keprotokolan, B. Protokoler, C. Acara kenegaraan, D. Acara resmi. Acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara. Jawaban yang tepat adalah C. Ya, kata kuncinya adalah panitia negara. Jadi acara kenegaraan. Soal berikutnya, pengaturan tempat pada pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi adalah A. Tata tempat, B. Upacara peresmian, C. Acara resmi, D. Tata upacara. Ya, jawaban yang tepat adalah A. Tata tempat. Yang menjadi kata kunci adalah pengaturan tempat. Soal yang berikutnya, aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi adalah A. Upacara peresmian, B. Acara resmi, D. Tata upacara, D. Upacara peresmian. Ya. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah tata upacara. Soal yang berikutnya, aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing atau organisasi internasional dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi merupakan hal-hal yang diatur di dalam titik-titik. A. Tata tempat, B. Tata penghormatan, C. Tata upacara, D. Acara resmi. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Tata penghormatan. Soal berikutnya, pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pejabat negara yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang adalah pengertian dari A. Pejabat negara, B. Pejabat pemerintah, C. Pegawai negeri sipil, D. Karyawan. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Akan pengertian dari pejabat negara.
Soal yang berikutnya, pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik itu di pusat maupun di daerah, merupakan pengertian dari A. Pejabat negara, B. Pejabat pemerintah, C. Pejabat pegawai negeri sipil, D. Karyawan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah pengertian dari pejabat pemerintah. Oke, baiklah teman-teman semuanya, sampai di sini belajar kita dalam video kali ini. Kita akan lanjut belajar di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.